Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di sini Nur Hadi masih membacakan memoir Sang Mujahid. Pada episode kali ini kita sudah memasuki episode ketiga, yakni ketika hati tergerak ingin meminang. Kepulangan Ustadz Haris ke kampung halaman bukan dengan tangan kosong. Beliau membawa misi-misi terkait keluarga, baik untuk membaktikan diri kepada orang tua maupun membimbing para adiknya mengenai ajaran agama. Misi-misi tersebut hadir di tengah-tengah perjuangan beliau selama berada di negeri orang. Hingga bulatlah keputusan Ustadz Haris untuk melakukan jihad ilmu di tengah keluarga. Selama berada di Indonesia, selain Ustadz Haris berusaha mewujudkan misinya, muncul juga harapan baru yang pada akhirnya membawa diri beliau harus kembali ke Belanda. Harapan dan keinginan yang muncul dan membawa beliau kembali ke Belanda pada saat itu adalah memiliki pendamping hidup. Meski pada akhirnya ujian demi ujian turut menyertai langkah beliau ketika ingin mencapai tujuan tersebut. Subjudul yang pertama episode ketiga, antara Paris Van Java dan Belanda. Setelah kurang lebih 4 tahun menghabiskan waktu di Belanda, Ustadz Haris memutuskan pulang ke tanah air. Ditempuhnya jarak selama 17 jam di dalam pesawat dengan dada yang dipenuhi perasaan rindu ingin bertemu dengan keluarga di Bandung. Di kota itulah keluarga Ustadz Haris tinggal, sebuah kota yang terkenal dengan keindahannya karena dipenuhi oleh pohon-pohon dan bunga-bunga. Alasan itulah yang kemudian menjadikan Bandung dijuluki sebagai kota kembang. Bandung yang merupakan ibu kota Jawa Barat ini pun masuk ke jajaran 3 kota terluas di Indonesia. Kepulangan ini memang menjadi yang pertama kalinya semenjak Ustadz Haris berada lama di negeri orang. Saat menginjakkan kaki kembali di kota yang juga dijuluki sebagai Paris Van Java ini, beliau merasakan debaran yang sulit dijelaskan. Banyak kenangan masa muda yang beliau ukir di Bandung. Hal tersebut membuat beliau kembali bernostalgia selama berada dalam perjalanan. Tidak jauh berbeda dengan apa yang beliau rasakan, keluarga di Bandung juga tidak kalah berdebar menanti kepulangan sosok lelaki yang begitu mereka rindukan. Selain karena rindu yang mendalam, Ustadz Haris yang telah bertahun-tahun berpisah jarak dengan orang tua merasa belum menunjukkan bakti beliau secara maksimal. Oleh karena itu, pada kepulangan kali ini Ustadz Haris ingin menunjukkan bakti beliau kepada kedua orang tua. Selanjutnya, alasan lain Ustadz Haris memutuskan pulang karena ingin membimbing adik-adik beliau untuk lebih memperdalam ilmu keislaman. Terkait bakti kepada kedua orang tua, Ustadz Haris berusaha selalu menyediakan waktu untuk sang ibu dan ayah. Apalagi kondisi ibu beliau saat itu sedang sakit, sehingga tidak mampu lagi beraktivitas dengan mudah seperti biasanya. Sebagai putra yang amat mencintai orang tua, beliau tidak tega rasanya melihat orang yang berarti dalam hidup beliau harus merasakan sakit sedemikian rupa. Rasanya ingin sekali mencari pengobatan yang lebih efektif karena pengobatan yang telah dijalani tidak memberi efek signifikan. Selain sosok anak yang berbakti, Ustadz Haris juga sosok kakak yang sangat peduli dengan adik-adiknya. Satu kekhawatiran beliau terkait adik-adiknya adalah belum dalamnya pengetahuan Islam yang dimiliki. Oleh karena itulah, pelan-pelan Ustadz Haris memberikan pengarahan yang benar terkait agama. Salah satunya adalah menyampaikan bahwa adik-adiknya harus menggunakan celana panjang atau rok saat beraktivitas di luar rumah.
kalian kalau keluar rumah jangan memakai celana pendek. Mulai sekarang ganti dengan celana panjang atau rok ya. Kalian juga mulai sekarang wajib memakai kerudung bila keluar dari rumah. Begitulah pesan yang sering diwanti-wanti oleh Ustadz Haris kepada adik-adik perempuan beliau. Selain itu, Ustadz Haris juga meminta adik-adik beliau untuk rutin mengaji. Tidak hanya memberi perintah, beliau juga memberikan contoh. Tidak jarang pula Ustadz Haris mengajak adik-adik beliau mengaji bersama, sehingga mereka tidak hanya merasa diperintah, tetapi juga diajak dengan melihat contoh langsung dari sang kakak. Awalnya, niat baik Ustadz Haris ini tidak langsung dijalankan oleh para adik beliau. Sempat salah satu adik beliau menjawab, "Si Aa sudah lama nggak ketemu, datang-datang nyuruh ngaji dan pakai kerudung." Tidak sedikit pun beliau marah atau tersinggung atas ucapan sang adik, karena paham bahwa ini adalah proses belajar. Maka dari itu, meski pada awalnya adik-adik Ustadz Haris menentang perkataan beliau, akhirnya mereka menurut karena sadar yang dikatakan sang kakak adalah demi kebaikan mereka sendiri. Akhirnya hari demi hari, waktu demi waktu, adik-adik Ustadz Haris terbiasa menjalankan ibadah dan perintah agama tanpa harus diingatkan lagi. Inilah memang yang diinginkan oleh Ustadz Haris. Sebagai seorang kakak, beliau merasa memiliki kewajiban untuk mengajari, membimbing, dan memberi contoh kepada adik-adik beliau. Ustadz Haris membimbing dengan tegas, memberi arahan, dan selalu mengajak untuk berbuat baik. Salah satunya kepada tetangga atau orang di sekitar mereka. Misalnya, ketika ada tetangga yang meninggal, Ustadz Haris mengajak mereka untuk ikut membantu kebutuhan pemakaman. Biasanya, beliau pun akan langsung bertanya kepada adik-adik beliau, bantuan apakah yang akan mereka berikan? Apakah membantu menyediakan kain kafan, membantu proses penguburan, atau hal-hal lainnya? Ustadz Haris perlu memastikan bahwa semua adik beliau turut andil membantu tetangga yang sedang ditimpa musibah. Tanpa disadari, hal tersebut kemudian menjadi kebiasaan yang terus dijalankan dalam keluarga Ustadz Haris. Beliau menjadi lebih tenang dan merasa salah satu misi terkait keluarga ini dapat dilaksanakan sesuai harapan. Kendati telah menjadi kebiasaan, bimbingan kepada adik-adik beliau tetap tidak berhenti begitu saja. Selagi tetap menjalankan misi terkait keluarga, ada sebuah keinginan yang muncul di hati Ustadz Haris. Beliau saat itu ingin mencari penggenap jiwa, ya dengan menikah tentunya. Kepada keluarga, beliau juga minta dicarikan calon pasangan hidup. Tidak perlu melalui tahapan semisal pacaran atau tahapan yang neko-neko di luar aturan dalam agama. Beliau hanya ingin menyempurnakan agama melalui jalan yang sesuai pula dengan ajaran agama. Inilah prinsip yang selalu Ustadz Haris pegang dalam ikhtiar menjemput jodoh. Beliau hanya yakin bahwa siapapun jodohnya pasti akan dipertemukan dalam bingkai pernikahan. Jadi tidak perlu ada tahapan seperti pacaran yang tidak tertuntun dalam Islam. Cukup lama memang ikhtiar yang Ustadz Haris lakukan saat itu dalam rangka menunggu hadirnya sang tambatan hati. Hal ini menyebabkan beliau mulai berpikir untuk mencari cara lain demi menjemput jodoh. Akhirnya sebuah keputusan pun diambil. Ustadz Haris memilih ikhtiar menjemput calon pendamping hidup ke negeri tempat beliau menempa Islam lebih dalam, yakni Belanda. Beliau berharap di sana akan menemukan sosok separuh agama beliau itu. Terlebih justru di Belanda lah beliau memiliki lebih banyak teman, relasi, dan orang-orang dekat. Pikir beliau, mungkin faktor-faktor ini yang akan lebih membantu dalam menjalankan proses ikhtiar tersebut. Jadi tanpa pikir panjang lagi, atas pertimbangan inilah beliau kemudian kembali pergi ke negeri kincir angin. Nah pemirsa, kita akan memasuki subjudul berikutnya, pertemuan dengan sang pujaan hati. Next video insya Allah kita akan membahas subjudul ini.